Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga pagi ini semuanya dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Hari ini Mbak Rena mau temenin kalian semua yang di rumah buat sekolah minggu sama-sama. Udah pada bangun belum nih? Biasanya ya kalau hari minggu kan libur, jadi pada susah bangun pagi. Apalagi kalau misalnya cuacanya dingin, enak banget buat selimutan. Tapi jangan lupa buat tetap sekolah minggu ya teman-teman, jangan mager buat sekolah minggu. Oke, anak muda, jiwa muda harus semangat terus. Oke, buat ngecek nih apakah teman-teman semua sudah pada bangun, Mbak Rena mau ajakin kalian buat nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai sekolah minggu kita hari ini, mari kita berdoa, kita satukan hati, kita lipat tangan, tundukkan kepala. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pagi ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai kegiatan sekolah minggu kami hari ini, kiranya Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati juga untuk pembawa firman hari ini, kiranya Tuhan yang beri hikmat supaya firman yang telah disediakan dapat disampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, yuk kita sama-sama satukan hati, kita angkat satu pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Shalom adik-adik, halo, apa kabar? Kita berjumpa lagi untuk sekolah minggu pada saat ini, dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan untuk kelas Pratama dan kelas Madya. Tapi sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan kita renungkan dan kita lakukan melalui kehidupan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali pada saat ini kami anak-anakmu sekolah minggu kelas Pratama dan kelas Madya hendak mendengarkan cerita firman Tuhan yang boleh memberikan dasar kekuatan bagi iman kami. Mari Tuhan, Kau membuka hati, pikiran, dan iman kami untuk kami boleh mendengarkan sabda firman Tuhan yang boleh menjadikan suluh dan nasihat bagi kehidupan kami, untuk kami boleh berkembang menjadi lebih dewasa, lebih kuat di dalam iman, dan semakin dekat kepada Tuhan. Buka hati, pikiran, dan iman kami supaya kami boleh mengerti, dan Roh Kudus-Mu menuntun kami supaya kami boleh memahami firman Tuhan dan melakukannya melalui kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari sekolah minggu kelas Pratama dan kelas Madya, sebentar kita akan berapa minggu lagi ya? 1, 2, 3, 3 minggu lagi kita akan memasukin natal sekolah minggu, dan kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik, mari kita buka di dalam Mazmur 100. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Mas Teguh akan membacakan firman Tuhan saat ini. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikianlah sabda firman Tuhan yang Mas Teguh bacakan. Saya akan memberikan judul Pujilah Tuhan Selalu. Baik, kita akan persiapkan diri kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini. Adik-adik, kitab Mazmur itu dikenal orang sebagai kitab nyanyian Israel kuno. Namun baris pembuka dari Mazmur 100 membawa pujian yang indah melampaui bait kudus di Israel untuk dinyanyikan juga oleh semua orang. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Nah, ini seperti di dalam Mazmur 100 ayat yang 1. Adalah Mazmur untuk korban syukur. Jadi bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Karena ditulis di sini ditulis untuk seluruh bumi, jadi semuanya. Jadi baris-baris berikutnya pun berlaku bagi kita semua, adik-adik. Nah, jika adik-adik tidak dapat menyanyi, adik-adik dapat berseru kepadanya, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Ini ayat yang pertama. Kemudian di dalam Mazmur 100 ayat 2 dikatakan bahwa beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Anda telah diberi kasih yang kekal selamanya dan Allah yang senantiasa mendukung Anda. Itulah alasan yang baik untuk memiliki sukacita datang selalu kepada Tuhan dengan sorak-sorai.
Itu ayat yang kedua. Kemudian di dalam Mazmur 100 ayat 3, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Karena Allah adalah pencipta segala sesuatu, Dia juga adalah Bapa dari segala sesuatu. Jadi kita semua adalah miliknya. Kita semua adalah kawanan domba gembalaannya. Itu ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Nah, kita semuanya dipanggil untuk memberikan syukur adik-adik dan pujian kepadanya. Meskipun tidak semua orang akan menjawab panggilan ini. Syukur ini yang harus kita lakukan saat kita juga bangun tidur. Jadi saat kita sudah bangun tidur di pagi hari, kita hendaknya bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas segala yang diberikan oleh Tuhan. Itu yang wajib kita kerjakan untuk setiap pagi setelah kita bangun tidur. Nah, kita juga ditugaskan untuk menolong mereka yang tidak mengenal Allah. Dan kesetiaan Allah, kesetiaan Tuhan itu untuk masuk ke dalam gerbangnya. Itu ayat yang keempat. Kemudian kita ulas lagi ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Allah selalu mengasihi Anda, Allah selalu mengasihi adik-adik semuanya, selama-lamanya berlaku dua arah, dan Dia akan setia kepada kita sampai akhir. Nah, di dalam ayat yang kelima, apa sih alasan bersyukur dalam kita beribadah kepada Tuhan? Firman Tuhan ini ditutup dengan penjelasan bahwa alasan bersyukur di dalam beribadah. Di dalam ayat ini ada 3 alasan yang akan dijelaskan pemazmur mengapa umatnya seharusnya mempersembahkan nyanyian syukur, puji-pujian, bersyukur dan memuji namanya dalam beribadah kepada Tuhan. Jadi yang pertama, Tuhan itu baik. Penulis Mazmur mau menjelaskan atau menekankan di sini bahwa umatnya harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Ia baik. Pemazmur menyerukan bangsa Israel untuk memasuki pintu gerbangnya Yerusalem dengan ucapan syukur di hati mereka. Mereka harus memasuki pelatarannya dengan pujian di mulut mereka. Mereka harus mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepadanya atas apa? Atas segala berkat yang Tuhan berikan, dan harus memuji dan memuliakan Dia. Alasannya bahwa Allah itu baik bagi umatnya. Kasih setianya berlangsung untuk selamanya. Dan Dia akan tetap setia kepada semua generasi, termasuk kita. Tuhan itu baik, tentu merupakan ungkapan bahwa benar Tuhan itu baik. Sebab pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel yang taat kepada perintah Tuhan itu nyata. Dia adalah Allah yang maha pengasih dan maha baik. Apa yang diperbuatnya adalah baik. Poin yang kedua, kasih setianya. Penulis Mazmur menggambarkan di sini bahwa Tuhan itu baik. Terbukti kasih setianya atau kasihnya begitu besar bagi umatnya. Bahkan untuk selama-lamanya, kasih setianya bagaikan mata air yang tak pernah kering. Ia Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setianya bagi umatnya. Poin yang ketiga, kesetiaannya. Bahkan penulis Mazmur menyatakan bahwa kesetiaan Tuhan turun-temurun bagi orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Jadi kesetiaan Tuhan
turun-temurun bagi orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Dan tidak satupun dari firman-Nya akan jatuh ke tanah menjadi usang atau ditarik kembali. Janji ini pasti bagi semua keturunan dari masa ke masa. Sampai anak cucu umatnya pun kesetiaan Tuhan itu tetap nyata dan tak pernah pudar. Sekarang kesimpulannya. Kesimpulan di dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5 merupakan Mazmur yang digunakan oleh orang Yahudi untuk korban syukur. Firman Tuhan ini sebagai ajakan kepada umat Tuhan, sebagai ajakan kepada kita, adik-adik semuanya, maupun seluruh bumi untuk apa? Untuk bersorak-sorai bagi Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Perintah yang ada di dalam nas ini dalam bersorak-sorak ialah beribadah kepada Tuhan yang disertai dengan sukacita dan dengan sorak-sorak atau bernyanyi dengan riang, dengan gembira. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan. Sorak-sorak, bernyanyi dengan riang, gembira, bersukacita dan memuliakan nama Tuhan. Mazmur juga menjelaskan dalam ayat 3 mengenai alasan beribadah. Sebab ia yang menciptakan manusia dan pemilik umatnya, atau dialah gembala umatnya. Nah, sikap dalam beribadah dijelaskan pemazmur dalam ayat 4. Masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur, pelatarannya dengan puji-pujian, sikap hati bersyukur dan memuji namanya. Alasan dalam bersyukur adalah sebab Tuhan itu baik, adik-adik. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya tak berkesudahan atau selama-lamanya. Dan kesetiaan Tuhan itu turun-temurun bagi orang yang taat terhadap perintah-perintahnya, bagi orang yang takut kepada Tuhan. Tuh, ini perlu kita renungkan, perlu kita pahami, dan perlu kita lakukan melalui kehidupan kita. Dan firman Tuhan ini mengajak umat Tuhan untuk beribadah dengan bersorak-sorak yang disertai dengan sukacita, sorak-sorai, hati yang bersyukur, dan dengan riang dan gembira. Itu adik-adik kesimpulan yang Mas Teguh berikan kepada adik-adik semuanya. Kiranya kita bisa mengerti dan Roh Kudus menuntun kita untuk kita memahami dan melakukan firman Tuhan ini melalui kehidupan kita. Amin. Adik-adik, demikianlah sabda firman Tuhan yang kita dengar dan kita renungkan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat adik-adik dan buat semuanya. Dan kita mencoba untuk melakukan dan mempraktekkan melalui kehidupan kami sehari-hari, di dalam pelayanan kami dan di dalam sekolah adik-adik dan dimanapun adik-adik berada. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tutup di dalam doa, dalam perenungan firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kami dengar dan sudah kami renungkan. Tuntun kami untuk melakukan firman Tuhan, apa yang kami dengar dan apa yang kami pahami melalui kehidupan kami di mana kami berada Tuhan. Baik di rumah, di masyarakat dan dimanapun berada, melalui apa yang kami kerjakan. Bila kami selalu memuji Tuhan, selalu bersorak-sorai pada Tuhan, menyembah Tuhan, dan selalu mengucap syukur melalui puji-pujian kami kepada Tuhan. Dan terimalah setiap ucapan syukur kami Tuhan melalui sorak-sorai kami, melalui puji-pujian kami, naikkan kepada Tuhan. Tuntun hidup kami supaya kami semakin hari semakin dewasa di dalam iman kami, dewasa di dalam pemikiran kami,
Bila kami juga setia melakukan studi kami yang saat ini secara online Tuhan. Tuhan menuntun kami supaya kami boleh mengerjakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin studi kami lewat online, lewat PJJ ini Tuhan, supaya kami semuanya dengan penuh sukacita menjalankannya. Tuntun kami, pimpin kami juga untuk kami mampu menjaga kesehatan kami, menjaga tubuh kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, apabila ada dosa dan kesalahan yang kami dengarkan firman Tuhan, biar Tuhan mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajarlah kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik. Bye. Tuhan berkati. Oke, gimana nih firman Tuhan hari ini teman-teman? Apa yang didapetin? Jadi intinya apapun situasi suasana hati yang sedang dirasakan, kita jangan lupa buat tetap selalu memuji Tuhan. Oke, buat tutup kegiatan sekolah minggu kita hari ini, aku mau ajakin teman-teman semua di rumah buat nyanyiin lagu Ku Kasihi Dikau Dengan Kasih Tuhan. Kemudian kita bakal tutup doa bersama ya. Oke. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke teman-teman, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih untuk pembawa firman hari ini, kiranya Tuhan yang berkati supaya firman yang kami dapatkan hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat minggu semuanya. Dadah, Tuhan memberkati.